Sanesipun kula suwun jumeneng sareng sawetara. Mohon maafkan semuanya. Saya minta untuk berdiri bersama sejenak. Untuk kadang saya yang masih laku murni, saya persilahkan untuk melakukan palungguh pambuka. Sedangkan untuk kadang saya yang sudah laku suci, saya persilahkan untuk melakukan palungguh jati. Sedangkan untuk saudara-saudari saya yang masih belum laku, saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Monggo. Terima kasih. Untuk yang sudah selesai, saya persilahkan kembali duduk dengan bahagia. Sugeng Rahayu semuanya. Semuanya sehat ya? Semuanya sudah sukses? Oh, ini kurang kompak. Tidak sekompak ketika saya bertanya sehat semuanya. Ketika saya bertanya sehat semuanya, kompak apa? Tapi ketika saya bertanya sudah sukses semuanya, kayaknya sebelah kene Pak sing jawab. Saya ulang. Sudah sukses semuanya? Terima kasih. Tema kadangan kita malam ini adalah tentang ketinggian laku spiritual seorang putra romo dan tandanya sebagai putra romo. Namun sebelum saya masuk ke dalam tema kadangan malam ini, saya akan menepati janji saya ketika saya memberikan kabar tentang acara kadangan di Surabaya, Jawa Timur. Itu saya sertai dengan kata-kata, kalau ada yang punya pertanyaan, saya mohon ditulis dari rumah supaya tidak lupa nanti ketika berhadapan dengan saya wong edan bagus. Dengan ini maka sebelum
masuk ke dalam tema, saya ingin menyediakan waktu dan kesempatan untuk panjenengan semuanya yang sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan jauh-jauh hari sebelumnya tentang apapun, bukan cuma tentang Wahyu Pancakait, tentang apapun. Saya persilahkan kesempatan dan waktunya untuk bertanya secara langsung kepada saya, Wong Edan Bagu. Soalnya kalau di YouTube komentar panjenengan belum tentu saya tanggapi. Saya mohon panitia untuk memberikan mikrofonnya, barangkali ada di antara kita punya pertanyaan. Iya maksudnya, saya itu bukan dalang, tapi lihat duit pitakon maju ini. Ini kan sistem dalang. Apa ono penonton mundut lagu, nah, kan disodornya dalang. Itu dalang. Ndi sing duwe iki sapa itu? Ibu Kemi. Oh. Nggak muncul di depan yang nggak apa-apa, tolong diberikan mikrofonnya. Saya nggak bisa baca tulisannya jenengan Bu. Ayo dibaca, monggo. Untuk yang lain saya mohon kalau punya pertanyaan dan pertanyaan tersebut sudah ditulis dari rumah untuk mempersiapkan. Karena nanti sesudah dari belakang mungkin giliran panjenengan. Waktu dan kesempatannya saya persilakan Ibu Kemi. Rahayu sagung dumadi Bapa. Selamat. Dalem saking Surabaya. Ojo ndredeg to. Dalem saking Surabaya. Paring asma Bu Kemi. Pertanyaan saya Bapak, bagaimana caranya saya bisa menjalankan semua patrap samadhi dengan sempurna? Selama ini sudah saya kerjakan dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya seperti belum maksimal gitu. Yang kedua tentang satu-satu dulu biar bingung. Pak Web, bagaimana caranya agar supaya saya bisa menjalankan semua patrap samadhi dengan sempurna? Ya. Karena selama ini saya sudah menjalankannya dengan maksimal, tetapi hasilnya sepertinya sedikit sekali yang saya dapat. Apa nih? Nah, pengennya akeh, hasilnya akeh. Sekarang pertanyaannya seperti ini Ibu Kemi, Nun Sewu. Menurut Ibu Kemi, yang dimaksud maksimal itu yang seperti apa Ibu Kemi? Mohon maaf. Ya, seperti patrap, seperti samadhi itu saya tidak bisa lama gitu. Terus gitu waktunya itu saya itu seperti tidak teratur gitu. Dengan itu saja Bu. Maksimal yang Ibu Kemi maksud, kalau samadhi itu durasi waktunya bisa lama, seperti itu nggih? Oh. Seperti ini Ibu Kemi. Samadhi itu artinya semelehe memedi. Semedi itu bahasa Sanskerta. Kalau harus dimaknai, arti maksudnya samadhi itu semelehe memedi. Nah ini kalau dimaknai dengan bahasa NKRI, hilangnya sebuah ketakutan. Itu semedi, Ibu Kemi. Halo Ibu Kemi. Ya. Iya sejalan. Samadhi
itu bahasa Sanskerta. Arti maksudnya semelehe memedi. Semelehe memedi ini kalau dibahasakan NKRI, hilangnya sebuah ketakutan. Itu yang dimaksud samadhi. Sedangkan praktek samadhi itu sendiri bukan tentang lamanya durasi atau cepat, bukan, melainkan tentang panjenengan masih punya rasa dan perasaan takut apa enggak, panjenengan masih mempunyai rasa dan perasaan ragu apa tidak. Walaupun sama di panjenengan 5 menit, namun di dalam 5 menit itu panjenengan tidak punya lagi rasa dan perasaan takut atau ketakutan, berarti panjenengan samadhinya sudah berhasil, Ibu Kenny. Jadi maksimalnya patrap samadhi itu bukan karena lamanya durasi duduk, melainkan tentang seberapa cepat kita punya kemampuan menetralkan rasa dan perasaan ragu, takut, bimbang, curiga. Nggih, Ibu Kemi. Lah terus nanti kalau panjenengan melakukan patrap samadhi lagi, apa yang harus panjenengan lakukan, Ibu Kemi? Setelah mendapat jawaban dari saya, dari apa yang panjenengan pertanyakan, selanjutnya ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, apa yang harus panjenengan lakukan, Ibu Kemi? Ya, saya akan itu merasa cukup kalau begitu Bapak. Bukan merasa cukup, Ibu Kemi. Tak ulang ya. Samadhi itu bahasa Sanskerta. Arti maksudnya semelehe memedi. Nah, semelehe memedi ini kalau dibahasakan NKRI atau dibahasakan Indonesia maksudnya, Ibu Kemi, artinya adalah hilangnya ketakutan atau hilangnya keraguan, hilangnya kebimbangan. Paham gak, Ibu Kemi? Paham. Nanti selanjutnya kalau Ibu Kemi melakukan patrap samadhi lagi, yang Ibu Kemi harus upayakan itu bukan durasi patrap samadhinya, melainkan menetralisir atau menyempurnakan rasa dan perasaan takutnya Ibu Kemi, bimbangnya Ibu Kemi, ragunya Ibu Kemi, curiganya Ibu Kemi. Nah, itu harus dinetralisir, minimal dinetralisir. Paham ya, Ibu Kemi? Jadi memaknai patrap samadhi itu jangan berlebihan, karena patrap itu intinya ada pada samadhi. Sedangkan arti maksudnya samadhi itu sendiri adalah semelehe memedi atau hilangnya rasa dan perasaan takut, bimbang, ragu, curiga. Ibu Kemi. Pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Pertanyaan selanjutnya tentang leluhur. Apakah kami bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau, dan kalau seandainya bisa, caranya bagaimana, Bapak? Seperti ini, Ibu Gerni. Setiap manusia hidup di dunia ini itu memiliki kadar kesadaran sendiri-sendiri. Ya. Satu. Yang kedua, setiap manusia hidup di dunia ini memiliki laku sendiri-sendiri, memiliki spiritual sendiri-sendiri. Bahkan ada manusia hidup di dunia ini yang tidak
berspiritual. Tentang leluhur, bertanya tentang leluhur berarti bertanya tentang sesuatu yang tidak kasat mata. Sedangkan sesuatu yang tidak kasat mata ini hubungannya dengan keilmuan atau kasukman. Ya. Hubungannya dengan keilmuan atau kasukman. Seperti yang sudah sering saya motivasikan bahwasanya wahyu pancagaib bukan tentang itu dan bukan untuk itu. Dikarenakan penguraian tentang leluhur ini kaitannya dengan sesuatu yang tidak kasat mata, artinya tidak semua manusia hidup itu punya hak di situ. Tidak semua orang, mungkin kalau saya mengatakan manusia hidup terlalu ribet ya, orang yang mana ya. Tidak semua orang itu punya hak di situ, Ibu Kemi. Untuk yang punya hak, pasti dia bisa melakukan, dikarenakan ada pembelajarannya, ada pengkajiannya, ada pembelajarannya. Nah, kalau dia punya hak untuk bisa mengetahui para leluhur, artinya sejak awal dia mempunyai upaya-upaya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Dia tidak akan tertarik dengan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk orang yang nggak punya hak di situ, mau belajar model apapun tidak bisa, wong itu bukan haknya. Kalau dalam bahasa spiritualnya karma. Kalau kita tidak punya karma tentang leluhur, kita tidak akan punya pengetahuan untuk bisa mengorek atau mencari tahu tentang leluhur. Namun kalau kita punya karma tentang leluhur, leluhur itu pasti yang akan ngorek-ngorek kita, mencari tahu tentang kita, sehingga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran pengetahuan tentang leluhur tersebut. Nah, sekarang pertanyaan dari saya untuk Ibu Kemi. Lah dulu niat panjenengan menemui saya di Pesanggerahan itu mau berkomunikasi dengan leluhur apa mau menuju keselamatan yang sempurna? Ibu takutku tolong dijawab dengan jujur. Lah kenapa di tengah-tengah kok menggok nih perkara leluhur? Sebabnya begini Bobo, saya kalau sama itu pasti ada orang-orang zaman dulu itu seperti tidak bercakap-cakap dengan saya begitu Bobo. Setiap kali saya sama itu seringnya Ngene Bu Keni. Setiap kali saya samadhi itu saya sering didatangi orang-orang dahulu. ya, orang-orang dahulu. Seakan-akan dandanannya itu seperti orang-orang dahulu. ya. Oke, nah ini berarti yang dipertanyakan itu bukan leluhurnya, Ibu Keni. Ya. Saya ulang, ini jawabannya, inti jawabannya ada di jawaban yang pertama tadi tentang samadhi. Arti maksudnya samadhi adalah semelehe memedi. Semelehe memedi jika diartikan dalam bahasa Indonesia hilangnya sebuah ketakutan atau keraguan atau kebimbangan atau kecurigaan. Panjenengan tahu itu apa? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa samadhi adalah dimensi tertinggi dari semua dimensinya manusia di dunia ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
bahwasanya samadhi itu adalah ranah atau dimensi spiritual tertinggi. Dikarenakan samadhi ini adalah ranah atau dimensi tertinggi spiritual, bisa disimpulkan lagi untuk bisa samadhi itu tidak gampang. Ketika bersamadhi, semakin panjenengan berupaya untuk diam, tidak takut, tidak ragu, tidak curiga, tidak bimbang, semakin bergetar dunia. Semakin bergetar dunia, semakin banyak yang tertarik kepada panjenengan, termasuk bangsa-bangsa lelembut. Semakin banyak yang tertarik mendekati panjenengan, ya seperti yang dialami oleh Ibu Kemi di belakang ini. Karena apa? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena prosesnya samadhi itu memang seperti itu. Prosesnya samadhi itu memang seperti itu. Mungkin malam ini Ibu Kemi ditemui sama orang-orang kuno dengan pakaian-pakaian kuno. Bisa jadi besok malam Ibu Kemi didatangi sosok aku Allah minta apa kamu. Tidak menutup kemungkinan. Kalau yang digunakan Wahyu Ponco Gaib tidak menutup kemungkinan akan datang sosok aku Romo semono jaluk opo pile, jaluk opo hidup. Semakin panjenengan berusaha diam, semakin berguncang dunia. Semakin berguncang di dunia, semakin banyak yang tertarik mendekati panjenengan. Apa itu yang tertarik mendekati panjenengan? Para ruh atau para sukma yang gagal sempurna. Karena prosesnya samadhi memang seperti itu, Ibu Kemi. Jadi panjenengan jangan merasa aneh. Lalu menghadapi hal-hal seperti itu apa yang harus saya lakukan, Pak Web? Tetap diam, tidak ragu, tidak takut, tidak bimbang, tidak curiga. Kalau panjenengan takut, kalau panjenengan ragu, kalau panjenengan bimbang, kalau panjenengan curiga, maka panjenengan akan masuk ke dalam dimensi sukma atau dimensi arwah atau dimensi kasukman, tempatnya para mereka yang tertarik berbondong-bondong datang mendatangi panjenengan. Paham dia Ibu Kemi? Jadi panjenengan tidak perlu dan tidak usah mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan para leluhur. Karena apa yang mendatangi panjenengan ketika panjenengan samadhi itu belum tentu leluhur panjenengan. Nah, kalau panjenengan ingin ingin menghentikan itu, ya jenengan berhenti dari samadhi, nanti kan berhenti juga. Mereka yang berdatangan itu kan hilang kabeh kalau panjenengan berhenti samadhinya. Paham Ibu Kemi? Bagaimana dengan motivasi yang saya berikan, yaitu diam ketika bersamadhi? Pripun Ibu Kemi? Ya, saya harus diam bobol, saya menyikapinya. Lain, kalau panjenengan menebak-nebak berarti panjenengan tidak diam, tidak bersamadhi.
Nggih, Bu Kemi. Mempelajari tentang para leluhur. Ya, bukan tidak boleh sih, bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi usia panjenengan belum tentu cukup untuk mempelajari itu, Bu Kemi. Nggih, untuk mempelajari keilmuan agar supaya bisa berkomunikasi dengan para arwah atau para roh atau para sukma, usia panjenengan belum tentu mencukupi, karena itu pelajaran yang paling rumit. Mempelajari tentang roh berarti ikut campur urusan Tuhan. Tuhan berfirman di dalam kitabnya, urusan roh adalah urusanku, tidak satupun makhluk aku izinkan. Kalau berurusan tentang roh loh ini. Artinya kalau itu dipelajari itu rumit sekali Ibu Kemi, rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, ketika Ibu Kemi melakukan patrap samadhi dan didatangi sesosok, dia sembuh rupanya kayak apa? Yang pasti dia ngomong, aku adalah Romo Semono. Apa yang akan Ibu Kemi lakukan? Selama ini yang saya lakukan, saya masih diam, Bobo, karena saya tidak tahu itu apa. Lah itu sudah benar, itu sudah lebih dari cukup. Ketika panjenengan diam, nanti akan berganti terus seperti itu. Prosesnya itu seperti itu. Ini loh. Apapun alasannya, yang namanya proses dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai, itu proses loh ya. Nah kalau dipikir bisa menyelesaikan proses, tidak dipikir ya bisa menyelesaikan proses, nah jenengan mau pilih mana itu? Seperti itu Ibu Kemi. Jadi kedepannya kalau panjenengan sedang samadhi, didatangi orang wujudan orang-orang kuno, orang-orang lawas, orang-orang dulu, nggak usah digubris, tetap diam, nggak usah digubris. Dulu ketika panjenengan gembleng atau manekung di pesantren saya masih ingat motivasi itu. Di saat panjenengan bersamadhi, semakin panjenengan berupaya untuk diam, maka akan semakin banyak proses yang akan panjenengan alami. Misal ketika bersamadhi datang sesosok mengaku Gusti Allah atau mengaku Romo, nggak usah digubris, biarin aja. Ingat nggak Bu Kemi? Ibu Kemi ingat nggak? Nah itu yang perlu Ibu Kemi lakukan. Saged paham Ibu Kemi? Saged. Soal leluhur. Nah, ini penyelesaiannya ada di sini Ibu Kemi ya. Soal leluhur. Ini bagi seorang putra Romo. Ketika seorang putra Romo dilungguhkan asmonya, ya, ini asmonya dilungguhkan. Ketika seorang putra Romo dilungguhkan asmonya, maka bersamaan dengan asmo tersebut turunlah pengampunan. Siapapun dia, jika mendapat pengampunan dari Maha Suci, dosa sebesar gunung apapun sirna.
dosa, salah, luput, karma, kabeh itu sirna ketiban asmo. Nggih. Setelah asmo tinggal putra romonya nih. Setelah di asmo, setelah dilungguhkan asmonya, semua salah, dosa, luput, karma sempurna oleh pengampunan dari Maha Suci. Sesudah asmonya dilungguhkan, nah ini mau laku apa enggak? Kalau lakunya sesuai, paling bengong mas, enggak, kalau lakunya sesuai dengan hidupnya enggak? Kalau lakunya sesuai dengan hidupnya, maka kesempurnaan ini akan kalau bahasa paling sederhananya itu akan menyebar ke 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas, 7 keturunan ke bumi. Dengan ini leluhur mana lagi yang harus dibahas? Dengan ini leluhur mana lagi yang harus dibahas? Yang perlu dibahas, membahasnya sama-sama dengan ngutik-ngutik luka lama, luka yang sudah sembuh, sudah dibelah, diutik-utik, akhirnya berdarah lagi. Paham Ibu Kemi? Okay. Jadi asmo sejati panjenengan kan sudah dilungguhkan satu. Setelah asmo sejati panjenengan dilungguhkan, selanjutnya panjenengan kan sedang aktif laku suci. Kenapa panjenengan riso tentang leluhur? Jadi maunya sekaligus sempurna gitu. Sekaligus sempurna tanpa proses no. Maunya tanpa proses langsung no. Kabeh. Ini ya ora apa-apa. Pertanyaan selanjutnya masih ada Ibu Gami? 2 itu tok. Oh ini dawa tulisannya. Oke. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya persilakan, saya serahkan pada siapa yang punya pertanyaan lagi, monggo. Monggo, siapa? Oh. Cek 1 2. Rahayu Bapak. Selamat kadang. Sebagai putra Gegudang Romo, ini sudah tersabda menjadi kitab suci ada makna dan ulang sejati tentang perkataannya dan berbudi bawalaksono tentang perbuatannya. Di sini ada kata-kata merdeka. Kita sebagai putra Gegodangan Romo, kita sudah merdeka. Yang saya tanyakan itu yang maksudnya merdeka itu bagaimana? Karena secara awam merdeka itu ada kebebasan hak, ada kebebasan berbicara dan bla bla yang lainnya. Sedangkan di Putra Gegodangan Romo itu yang dimaksud merdeka itu bagaimana?
Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Panjenengan dari mana? Saya Muhammad Kurdi dari Madura Pamekasan. Dari Pamekasan, Madura. Tentang Putra Kekodangane Romo itu akan saya bahas secara khusus karena temanya memang itu malam ini. Yang saya jawab adalah tentang merdeka. Merdeka mungguhe Putra Romo adalah selesai dengan dirinya sendiri. Simpel. Simpel tapi kurang klik. Ya, kurang. Jadi merdeka mungguhe Putra Romo atau merdeka menurut Putra Romo itu tidak sama seperti merdekanya suatu bangsa, suatu negara, suatu peperangan, suatu penjajahan dan lain-lain sebagainya. Merdeka mungguhe Putra Romo adalah selesai dengan dirinya sendiri. Terlalu simpel. Lah ya terlalu simpel ya. Nah, kok selesai dengan dirinya sendiri Pak Web? Ini tentang kesadaran. Panjenengan tidak akan pernah mampu menyadari bahwa hampir di setiap detik panjenengan itu aslinya bertengkar, selalu berselisih paham, selalu bertengkar, selalu perang aslinya. Tidak percaya? Coba aja analisa sendiri. Situasi dan kondisi inilah yang menjadikan kita tidak bisa merdeka. Situasi dan kondisi inilah yang menjadikan kita tidak merdeka. Karena tidak merdeka, wong yang namanya nggak merdeka itu kan berarti tertekan, terjajah, terhimpit, terhina, terlecehkan, terucilkan, komplit ya namanya nggak merdeka itu. Nah semua itu kita alami. Semua itu kita alami dikarenakan kitanya bertengkar perang. Orang. Otak perang karo hati, pikiran perang karo batin. Oke. Merdeka, apa itu merdeka? Merdeka adalah mersudi pring kahanane dewi. Mersudi pring kahanane dewi. Itulah merdeka. Mersudi pring kahanane dewi itu kalau dibahasakan NKRI apa? Bagaimana? Mersudi mring kahanane dhewe kalau dibahasakan NKRI itu berpedoman. Mersudi itu berpedoman. Berpedoman dengan keadaan dirinya sendiri. Itu arti maksudnya mersudi mring kahanane dhewe, berpedoman pada situasi dan kondisi dirinya sendiri. Nah sekarang perkaranya panjenengan paham belum diri yang mana? Ngono ya Mbak ya. Diri di dalam kita ini diri yang mana? Gitu. Kalau panjenengan yang sudah laku udah paham ini kan. Dari Madura sudah paham belum itu tadi? Itu diaktifkan. Paham. Nah, merdeka adalah mersudi mring kahanane dewi. Keadaan kita yang sesungguhnya adalah tentram. Mersudi mring kahanane dewi. Keadaan kita yang sesungguhnya adalah tentram. Mersudi mring kahanane dewi berarti kita harus berpedoman kepada ketentraman
diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berpedoman kepada keterangan diri sendiri? Lawang isinya tukaran aja. Wis isinya bertengkar, tidak tahu lagi diri yang mana. Iya. Sikonnya sudah selalu bertengkar, belum ngerti, belum paham, belum tahu lagi diri yang mana. Itu tentang merdeka. Yeah. Secara simpel, merdeka yang dimaksud adalah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, jangan mengharap panjenengan tidak tertekan. Jangan mengharap panjenengan tidak terhimpit. Jangan berharap panjenengan tidak terpaksa, itu jangan berharap. Kalau panjenengan belum selesai dengan diri panjenengan sendiri. Ya. Selanjutnya monggo. Ada yang kedua, Pak. Oh, ada yang kedua? Iya. Siap. Tentang apa? Menyambung dari ibu yang tadi itu, nah, ada bahasa kalau sudah di asmu, barusan Bapak, kalau sudah di asmu ibu bebas dari dosa, bebas dari luput dan salah. Yang saya tanyakan di sini masalah luput, Tuhan. Perbuatan luput itu seperti apa? Siap. Namun tadi kata-katanya tidak sama dengan yang saya sampaikan. Bukan terbebas, tapi terampuni, selesai. Dosa, luput, karma itu selesai. Karena apa? Karena pengampunan, bukan terbebas ya. Pertanyaannya adalah luput. Luput itu apa? Sebagai seorang putra Romo, ketika kita melakukan patra kunci, di ayat terakhir pasti kita akan bersabda, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Pertanyaannya, luput itu apa? Gitu ya. Secara sederhana, secara simpel, luput itu adalah meleset atau tidak tepat. Itu secara sederhana. Ya. Luput atau meleset itu artinya tidak tepat. Meleset atau tidak tepat itu artinya luput. Saya kurang puas jawabannya Pak Webni. Boleh diperjelas lagi. Adiknya luput itu dosa. Adiknya dosa itu salah. Berarti di situ ada tiga bersaudara. Salah, dosa, luput. Salah, dosa, luput. Ada tiga bersaudara. Nah, luput ini yang paling tua, kakak tertua. Nah, adiknya luput itu disebut dosa. Adiknya dosa itu disebut salah. Ada tiga hal. Salah, dosa, luput. Panjenengan bertanya hanya luputnya tok. Apakah panjenengan sudah tahu apa itu dosa? Panjenengan sudah tahu apa itu salah? Kok nanyanya cuma luput tok? Sedangkan ada tiga bersaudara. Saya tidak tahu yang kedua bahwa itu saudara. Oke, ketiga-tiganya saya jelaskan ya. Ketiga-tiganya saya jelaskan. Tidak cuma luputnya aja. Namun untuk menjelaskan salah, dosa, luput, ini saya harus menggunakan filosofi loh. Tanpa menggunakan filosofi saya nggak bisa menjelaskan tiga hal ini. Filosofinya seperti ini.
panjenengan siapa? Namanya tadi? Kurdi. Kurdi dari Madura. Iya. Katakanlah saya dengan Pak Kurdi bertetangga. Bilang aja gitu ya. Saya dan Pak Kurdi hidup bertetangga di sebuah kampung. Suatu saat, suatu ketika, karena sebuah keinginan dan Pak Kurdi itu punya banyak piaraan ayam. Pak Kurdi sebagai tetangga saya punya banyak piaraan ayam. Saya sedang punya keinginan. Nah, karena saya sedang punya keinginan, maka saya berencana atau berniat mau mencuri ayamnya Pak Kurdi. Ya. Karena sebuah keinginan itu, saya berniat atau berencana mau mencuri ayamnya Pak Kardi. Untuk apa saya mencuri? Karena saya sedang minum tua, nggak ada snacknya. Supaya saya minum tua, ada snacknya. Kebetulan Pak Kurdi sebagai tetangga saya punya banyak ayam. Nah, saya ingin mencuri ayamnya Pak Kurdi. Nanti saya potong untuk snack minum arak atau minum tua. Perhatikan Pak Kurdi ya. Sudah paham tadi? Nah, itu namanya salah. Itu loh yang dimaksud salah itu seperti itu. Paham nggak? Yang pertama itu. Ya, kan tadi ya, salah, dosa, luput. Nah, di tiga-tiganya ini saya jelaskan. Saya ulang ya. Perhatikan, saya ulang. Di mana letak perbedaannya salah, dosa, luput itu seperti apa? Lah ini sedang ya. Katakanlah Pak Kurdi tetangga saya. Pak Kurdi punya banyak piaraan ayam. Suatu ketika karena saya ingin minum arak, tidak punya snack, maka saya berencana atau ingin mencuri ayamnya Pak Kurdi. Nanti nggak usah banyak-banyak, satu aja. Tak potong buat snack ketika saya mendem. Itu loh yang dimaksud salah. Paham? Itu loh yang dimaksud salah. Yang kedua, ini tentang salah sudah paham belum Pak Kurdi? Paham. Ini filosofi loh ya. Ini bisa diganti judul apapun itu. Iya. Bisa diganti judul apapun, tidak tentang ayam tok ya. Besoknya saya melihat Pak Kurdi pergi meninggalkan rumah. Dan kebetulan rumahnya Pak Kurdi kosong. Karena rumahnya Pak Kurdi kosong, saya pun beraksi mencuri ayam. Ayamnya Pak Kurdi saya curi. Paham ya? Itulah yang dimaksud dosa. Itu loh dosa. Setelah ayam curian dari Pak Kurdi ini tadi saya potong, saya jadikan snack mendem, blong, selesai. Beberapa hari kemudian saya ketemu Pak Kurdi di perempatan jalan. Saya ketemu Pak Kurdi di perempatan jalan. Padahal Pak Kurdi itu nggak tahu kalau saya yang habis nyuri ayam itu nggak tahu. Ya. Ketemu Pak Kurdi di perempatan jalan. Karena saya merasa telah mencuri ayamnya Pak Kurdi, ketemu Pak Kurdi di perempatan jalan, walaupun Pak Kurdi itu nggak tahu, saya serba salah tuh di situ. Ojo. Itu loh luput. Itu loh yang dimaksud luput. Ketemu nggak lunggui? Hakikatnya dapat nggak? Dapat Pak. Intinya yang dinamakan salah itu dari keinginan, yang dimaksud adalah dosa adalah perbuatan sudah melangkah kepada laku perbuatan. Masalah luput itu masalah
ketaknyamanan atau pikiran perasaan, ada di ranah perasaan. Benar, tapi namun belum tepat. Iya, mohon betul. Yang tepat, yang dimaksud salah adalah niat atau rencana tidak baik. Apapun rencana panjenengan, bagaimanapun niat panjenengan, kalau tidak baik itu loh salah. Oke, siap. Yang kedua, yang dimaksud dosa adalah merugikan sesama makhluk hidup. Apapun perbuatan panjenengan, kalau itu merugikan sesama makhluk hidup, itu loh yang dimaksud dosa. Yang ketiga, luput. Yang dimaksud luput adalah cederanya rasa ketentraman kita. Apapun kejadiannya, jika ketentramanmu tergoyahkan, itu luput. Apapun kejadiannya, kalau rasa dan perasaanmu tidak nyaman, itu lo luput. Oke, sesimpel itu ya. Selama ini kita memaknainya ribet banget ya. Hanya gitu, Pak, aslinya mau ngono dah. Terima kasih, Pak. Siap. Saya ulang. Yang dimaksud salah adalah niat atau rencana yang jahat atau tidak baik. Apapun rencana panjenengan, niatan panjenengan, kalau itu jahat, kalau itu tidak baik, itu yang dimaksud salah. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang merugikan sesama makhluk hidup. Apapun perbuatan panjenengan, bagaimanapun perbuatan panjenengan, sekecil apapun perbuatan panjenengan, kalau itu merugikan sesama makhluk hidup, itu loh dosa. Yang dimaksud luput. Luput adalah tidak tepat sasaran, secara sederhana seperti itu. Sasaran kita di dunia ini adalah tentram. Sasaran kita di dunia ini adalah suci. Itu sasaran manusia hidup. Sasarannya manusia hidup di dunia ini adalah tentram atau suci. Sedangkan tujuannya adalah sampurno bali maring asal usul sakan paraning dumadi. Itu tujuan. Nah, kalau tidak mengarah kepada tentram, berarti luput. Sebaik apapun perbuatanmu, jika itu menciderai rasamu, jika itu menggoyahkan ketentramanmu, itulah luput. Sebaik apapun. Oke. Masih ada lagi? Ya? Belum ada. Belum ada. Oh, selanjutnya monggo saya persilakan waktunya. Yang lain monggo. Rahayu banget. Mahal Sandoyo dari Mojokerto. Pripun? Nama saya Sandoyo. Sanjoyo dari Sandoyo. Santoyo. Sandoyo. Dari Mojokerto. Nggih, matur suwun. Pripun, Mas? Saya pernah membaca artikel Pak Web itu tentang persamaan
atau perbedaan antara kiblat, Ka'bah, dan Allah. Apa persamaannya dan apa perbedaan? Saya pernah membaca artikelnya Pak Web tentang persamaan Antara persamaan dan perbedaan kiblat, Nggih. Ka'bah, sama Allah. Antara persamaan dan perbedaan kiblat, Ka'bah, Dan Allah. dan Allah. Lah terus yang ditanyakan yang mananya itu? Ya semuanya. Begini, saya di media sosial itu memiliki banyak akun. Saya punya akun TikTok, saya punya akun Instagram, saya punya akun Line, saya punya akun Facebook, saya punya akun Google, dan saya punya akun YouTube. Dan di akun manapun saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Kalau panjenengan membaca artikel itu, artinya di artikel itu jelas. Mungkin panjenengan cuma bacanya itunya aja, perbedaan judulnya lah, yang jenengan baca judulnya. Padahal situ ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya ada. Gitu namanya. Jadi panjenengan kalau ketemu dengan akun saya hati-hati, jangan gampang tertarik, jangan gampang percaya. Simak dulu baik-baik. Jangan mengambil kesimpulan, jangan berkomentar dulu. Karena apapun yang saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling. Panjenengan tahu apa itu tanpa tedeng aling-aling? Artinya kalau panjenengan benar-benar membaca artikel itu, panjenengan tahu persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Jadi mohon maaf kalau panjenengan malam ini bertanya tentang media sosial, saya tidak mau menjawab. Karena media sosial yang panjenengan tanyakan. Nah, kalau media sosial itu lengkap. Soalnya tema saya adalah tanpa tedeng aling-aling, nggak ada rahasia. Silakan bertanya yang lain, jangan tentang internet ini. Apakah sama antara pasrah pada Gusti sama ikhlas? Bagaimana? Apakah sama pasrah kepada Gusti sama ikhlas? Apakah sama pasrah kepada Gusti sama ikhlas? Kalau pasrah itu perbuatan atau kelakuan. Nah, kalau ikhlas itu hasil. Ini disebut podo ora. Nek ngono ki disebut podo ora. Nggih. Jadi kalau pasrah itu perbuatan atau kelakuan. Nah, kalau ikhlas itu hasilnya. Hasilnya pasrah itu ikhlas. Nggih. Hasilnya berbuat, hasilnya melakukan itu adalah ikhlas. Kalau sabar sama menerima keputusan Gusti, Sabar sama menerima keputusan Gusti. apakah sama? Apakah sama? Pertanyaannya apakah sama? Ya. Kalau sabar itu upaya, usaha. Nah, kalau menerima keputusan Gusti itu kesadaran. Kalau sabar itu usaha, upaya. Mulane sabar itu pasti ada ekspresinya. Ketika kita berupaya sabar itu pasti ada ekspresinya. Ekspresinya apa? Karo ngelus dodot. Sabar, sabar, sabar. Karena dia upaya, bentuk usaha. Bentuk usaha untuk tidak terpancing. Nah, kalau menerima keputusan Tuhan, nah ini kesadaran. Bukan upaya. Atau nuwun Pak Web. Oke, ada lagi? Oh, sudah. Monggo yang lain.
Dengan siapa dan dari mana? Asmorogo Kula Santoso dugi Banyuwangi, Pak Wet. Santoso, Banyuwangi, Jawa Timur. Waduh. Yang oh ya yang tadi. Ya ya Pak. Ndak, Panjenengan dari Banyuwangi, Jawa Timur, tujuannya ke sini atau beneri? Memang tujuannya ke sini. Oh, tujuannya mau ikut kadangan di sini. Karena dengar kabar di media sosial. Iya. Mantap. Oke, lanjut. Untuk yang saya pertanyakan, Pak Wet, dari sikap dan sifat Wahyu Pancalaku dan Wahyu Pancagaib yang ayat kelima, yang sampurnaning pati lan urip, sikapnya, sifatnya itu menebar cinta kasih sayang Gusti. Dalam praktek berkehidupan itu, untuk praktek berkehidupannya dengan cara seperti apa? Untuk memperjelas pencerahannya, mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Panjenengan bertanya tentang Wahyu Pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai iman. Dan yang ditanyakan adalah level tertinggi, yaitu sampurnaning patilang urip dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu adalah level keimanan tingkat tinggi. Sampurnaning patilang urip, menebar cinta kasih sayang Gusti, ini sudah kelasnya sudah bukan makhluk. Ya, kelasnya sudah bukan makhluk lagi, tapi Romo Dewe atau Maha Suci itu sendiri. Runtutannya seperti ini. Ini tentang kunci. Ya, ini kaitannya dengan kunci. Apa itu kunci? Kumpul nunggal suci. Yang banyak belum mengerti tentang kumpul. Ya, tentang kumpul. Kata-kata kumpul ini enggak satu. Ya, kata-kata kumpul berarti ada beberapa di antaranya. Kunci adalah kumpul nunggal suci. Kata-kata kumpul ini terdiri lebih dari satu. Ketika kunci dimaknai sebagai kumpul nunggal suci, yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Wahyu Pancagaib. Kunci, pauling, asmo, mijil, dan singkir. Ini nunggal. Ya, itu nunggal. Untuk bisa kunci, untuk bisa kumpul nunggal suci, siapapun kita, sikapnya harus manunggaling kawula Gusti. Sifatnya harus pasrah kepada Gusti. Jika tidak bisa. Tidak berhenti di situ, masih ada kelanjutan. Selain manunggaling kawula Gusti sikapnya, sedangkan sifatnya selain pasrah kepada Gusti masih ada tahapan kedua. Yaitu sikapnya harus manunggaling kawula Gusti, sedangkan sifatnya harus menerima keputusan Gusti. Tadi ada yang salah ya, harusnya manembah dulu ya. Untuk bisa kunci, siapapun kita, sikapnya harus manembahing kawula Gusti, sifatnya harus pasrah kepada Gusti. Yang kedua, sikapnya harus manunggaling kawula Gusti, sedangkan sifatnya harus menerima keputusan Gusti. Langkah ketiga, sikapnya harus leburing kawula Gusti, sedangkan sifatnya harus apa? Harus mempersilahkan kuasa Gusti.
Siapapun kita, kalau sikapnya selalu manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, maka kawula Gusti ini akan lebur. Leburing kawula Gusti. Siapapun kita, jika sifatnya pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, pasti bisa mempersilahkan kuasa Gusti. Intinya ada di situ ya, intinya ada leburing kawula Gusti dan mempersilahkan kuasane Gusti. Tanpa pasrah kepada Gusti, tanpa menerima keputusan Gusti, siapapun dia tidak akan pernah bisa mempersilahkan kuasa Gusti, walaupun percaya yakin bahwa Gusti itu maha kuasa. Yakin, percaya Gusti itu maha kuasa, namun tidak bisa mempersilahkan kuasanya Gusti. Gustinya selalu disuruh istirahat, duduk manis, aku sing tanda. Tiga ya. Lah, di sini ranah manusia. Ranahnya manusia. Siapapun dia, jika sikapnya bisa manembahing kawula Gusti, sifatnya bisa kepasrah kepada Gusti, sikapnya bisa manunggaling kawula Gusti, sifatnya bisa menerima keputusan Gusti, sikapnya bisa leburing kawula Gusti, sifatnya bisa mempersilahkan kuasa Gusti. Yang dimaksud Gusti, apapun sebutannya, itu tidak gaib lagi. Gaib itu menjadi tidak ada. Kenapa gaib menjadi tidak ada? Karena punya kemampuan merasakan kenyataannya Gusti. Jadi Gusti itu rasa delik. Margo rasanya Gusti bisa kau rasakan, kau nikmati. Sehingganya yang dimaksud Gusti itu seperti apa, adanya di mana, panjenengan pasti ngerti, paham, lan weruh. Siapapun dia, kalau sudah menemukan yang dimaksud Tuhan, ya ora enek sih. Tidak ada yang tidak mau manunggal sama Tuhan, itu nggak ada. Pasti ingin manunggal dengan Tuhan. Siapapun dia yang bisa manunggal dengan Tuhan, yo pati uripe sampurna. Pasti bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, itu pasti bisa. Kalau belum manunggal dengan Gusti, tidak akan bisa. Apapun itu tidak akan pernah bisa sempurna. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, itu tidak akan pernah bisa kalau belum manunggal dengan Gusti, kalau belum kunci. Jadi jenengan bertanya prakteknya sampurna ning patilan urip, prakteknya menebar cinta kasih sayang Gusti, ya saya nggak bisa jawab. Lawang itu kelakuannya Romo Dewi. Itu kelakuannya Romo Dewi. Jadi kalau harus saya jawab, caranya agar supaya sampurna ning kawula Gusti, caranya agar supaya bisa menebar cinta kasih sayang Gusti gimana? Maka jawabannya ya panjenengan harus kunci. Harus kumpul nunggal suci. Kalau tidak kunci, makhluk tidak akan pernah bisa menebar cinta kasih sayang Gusti, itu nggak akan pernah bisa makhluk, karena itu bukan kemampuan makhluk, bukan ranahnya makhluk. Jadi prakteknya ya nggak ada, prakteknya ya tiga tadi. Prakteknya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau panjenengan sudah praktek nomor 1, 2, dan 3, panjenengan akan bisa merasakan kenyataan Gusti. Artinya Gusti kuwi wis ora gaib.
Karena panjenengan bisa menemukan Gusti, panjenengan pasti mau manunggal, pengen lah manunggal namanya. Nah setelah panjenengan manunggal, setelah panjenengan kunci, kehidupan model apapun, kematian model apapun akan menjadi sempurna. Dengan kesempurnaan ini panjenengan bisa menebar cinta kasih sayang Gusti kepada apapun dan dimanapun. Paham masa yang dari Banyuwan? Paham? Oke. Ada pertanyaan lain? Yang pemahaman untuk sampurna ning urip secara umum itu kan tidak berkekurangan dengan apapun, Pak. Itu loh yang saya pertanyakan. Yang ditanyakan, menurut pemahaman awam dan umum, yang namanya sempurna itu tidak kekurangan apapun di dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya. Benar. Dan itu akan memalukan wong edan bagu. Kalau panjenengan masih mengalami kekurangan sesuatu sementara panjenengan ngaku sudah manunggal jati dengan Gusti Allah, nek kok isih kekurangan kuwi berarti panjenengan sudah mempermalukan wong edan bagu. Bagaimana mungkin kita mengalami kekurangan? Lah wong kita manunggal dengan Romo, dengan Maha Suci. Selama ini kita meyakini bahwa Maha Suci itu loh maha kaya, maha berkaliber. Nah kita manunggal dengan Maha Suci, mengalami kekurangan, memalukan. Saya mewakili para kadang yang lain mungkin, Pak. Pasti ada beberapa kadang yang mungkin nggak mau mengungkap ini, tapi secara realitanya masih seperti itu. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum kunci. Kalau kunci tidak mungkin. Kalau kunci tidak mungkin. Nah, pertanyaannya kan di situ. Kalau sudah kunci tidak mungkin. Lah ini yang tahu yang mengalami. Nah, yang tahu ini adalah yang mengalami. Oke. Nah. Ada lagi. Sampun matur suwun penjalanan itu Pak Rahayu. Selamat. Sempurna. Ini ada dua hakikat. Oh iya. Sempurna itu memiliki dua hakikat. Hakikat yang pertama, sempurna ini bisa dicerna sebagai kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Ini yang hakikat yang pertama. Nah, sedangkan hakikat yang kedua, sempurna ini bisa dimaknai sebagai tidak kekurangan suatu apapun. Kalau bahasanya kadang sepuh itu morah mareh. Dikarenakan sempurna ini kaitannya, sempurna ini tentang kunci, yaitu kumpul nunggal suci. Artinya kalau belum kunci atau masih berupaya untuk kunci, ya jangan minta sembarangnya kecukupan. Wong isi berupaya berarti kan belum kunci. Seperti itu Mas. Selanjutnya monggo tadi siapa? Ayo Bapak. Selamat. Rahayu kagem kadang sedaya. Terima kasih. Oh ya, Nganjuk. Nek ngomong ini nih Ibu. Nggih kembarane Nganjuk iki. Siap. Niki wonten pertanyaan saking saudara. Niku ketika kita berwahyu panca gaib dan berwahyu panca laku
apakah boleh kita melakukan ibadah yang sebelumnya? Sampun cekak mawon. Siap. Secara simpel, apakah seorang putra Romo diperbolehkan melakukan ibadah? Lah rumangsane patra camati itu ibadah. Ya patra camati itu sudah termasuk ibadah. Apakah seorang putra Romo diizinkan atau boleh melakukan ibadah? Nah, ini tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang panjenengan miliki seberapa luas dan seberapa tinggi. Ini jawabannya nang kono. Sedangkan tentang ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan luas dan tinggi, ini kan tentang pribadi ya. Ini tentang pribadi lah. Contoh, saya baru melangkah ke tetangga kecamatan. Saya baru melangkah ke tetangga kecamatan. Dan di tetangga kecamatan itu saya baru berguru pada satu orang. Ini saya jawab, ini kacau loh ini. Ini kacau. Ini kaitannya Rono mas ya. Tidak apa-apa, soalnya kita rekam loh. Ini dan rekamannya nanti masuk YouTube. Nanti menimbulkan fitnah. Soalnya ini tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan spiritual. Kalau ranah saya mengatakan boleh, ini ranah saya. Lah ranah jenengan nembe merantau satu kecamatan dan berguru pada satu orang, pastinya beda lu gue kan Bang. Beda lu gue. Jadi tentang itu. Jadi secara awam, kalau menurut panjenengan wahyu pancagaib itu masih belum cukup, boleh. Hah? Lebih ya? Kalau wahyu pancagaib itu masih kurang, boleh. Nah kalau saya menganggap bahwa wahyu pancagaib itu sudah lebih dari cukup, berarti ngapain? Ini perkaranya panjenengan sudah merasa cukup apa belum dengan wahyu pancagaib? Panjenengan sudah selesai apa belum dengan diri panjenengan tentang wahyu pancagaib ini? Panjenengan sudah paham belum tentang wahyu pancagaib ini apa dan bagaimana? Panjenengan sudah ngerti belum tentang apa dan bagaimana ini wahyu pancagaib? Panjenengan sudah tahu belum kemana arah tujuannya wahyu pancagaib? Kan ngono? Kalau belum, boleh. Kalau belum, boleh. Kalau sudah, ngapain buang waktu? Ini fitnah apa ora aku ngomong. Nah, ini tentang seberapa luas, seberapa jauh, seberapa tinggi ilmu pengertian spiritualmu, ilmu pemahaman spiritualmu, ilmu pengetahuan spiritualmu. Nah, itu bergantung di situ. Namun betapapun panjenengan jago kandang, kalau panjenengan tidak gampang percaya dengan apa yang disampaikan wong edan babu, tidak gampang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh wong edan babu, kemudian panjenengan mau menyimaknya terlebih dulu dengan baik, panjenengan tak jamin bisa mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta bisa mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku.
sehingga panjenengan punya keputusan diri sendiri, punya pendirian sendiri. Nggih. Kuwi sing takon ki sapa jane? Penasaran. Saudara, Bapak. Saudara. Nggih. Kuwi putra Rama apa dudu? Nggih. Tiang awam Basian Romo. Mesti mbok iming-imingi wahi kanca gaib. Nggih, leres. Mbok iming-imingi wahi kanca gaib terus dene kepengin melu belajar, ning Nggih. kuwatir ora oleh ibadah ngene. Ya, karena masih dibutuhkan masyarakat sekitar Romo. Lah iya toh. Itu resikonya nyapa ngiming-imingi wahi kanca gaib ning wong liya. Emangnya wahi kanca gaib kuwi es krim Karena istrinya sudah putra. putra, nggih. Ya biarin berproses dengan secara natural. Ora usah mbok tipu-tipu, ora usah mbok paksa-paksa, ora usah mbok iming-imingi. Boten Kalau- ibu Romo, menunjukkan kebenaran. Ya menunjukkan kebenaran lek dadekne wong bingung. Nggih, sampun matur suwun. Ya tentang ibadah itu kelasnya kelas iman ya, kelasnya kelas wahyu pancalaku. Ibadah itu kaitannya dengan wahyu pancalaku, ibadah itu kaitannya dengan iman. Sudah seberapa luas dan tingginya keimananmu, itu yang akan memberi tahumu tentang ibadah. Dan sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu aslinya ibadah loh. Memangnya ada manusia yang bisa melakukan sesuatu tanpa hidup di dalamnya? Ada manusia yang bisa berpikir, bisa melihat, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa tanpa adanya hidup di dalam. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu karena digerakkan oleh sang hidup yang ada di dalam. Dan apapun yang dilakukan oleh hidup di dalam tak lain dan tak bukan menuntun jiwa raganya untuk mengenal sang hidup ini tadi. Harap ibadah toh. Monggo untuk yang lainnya. Rahayu Pak Web Selamat. dan juga Warkacat Madu. Saya mau menanyakan untuk Patra Semedi Manunggal Jati, untuk Patra Semedi Midil Sowan, untuk Patra Semedi Midil Sampurno, untuk Patra Semedi Midil Toto Lenda. Apa dalam Patra itu kita bisa merasakan kemandunggalan antara suci di dalam dan di luar? Terima kasih. Apakah kita bisa? Merasakan manunggalnya suci di dalam dan di luar. Ya pasti. Pasti. Kan itu hasilnya. Dari semua para semedi itu, Pak. Ya. Tadi, Matur suwun, Pak. ya, tadi saya katakan merasakan kenyataan Gusti. Nah, dimensinya di situ. Ada lagi? Nih, Tidak, mungkin lainnya. sama toh. Iya, Pak. Monggo yang lain. Rahayu Pak Web. Selamat. Yang mau saya tanyakan, Siapa panjenengan dari mana? saya Riki dari Surabaya Pak Web. Riki. Riki Surabaya. Surabaya. Oke, siap. Yang mau saya tanyakan, minta tolong dikasih tipsnya untuk jaga otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kan terkadang
pemikiran-pemikiran negatif itu muncul dengan sendirinya. Kita nggak pengen mikir yang nggak baik tiba-tiba muncul. Begitupun juga perasaan dan keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Seperti itu. Terima kasih. Panjenengan sudah laku, Sudah Pak. sudah dilungguhkan asmonya, Sudah. sudah menekung atau gembleng? Rencana masih dalam rencana mau sowan ke tempatnya Pak Web. Siap. Nah di sini. Hakikat hidup atau hakikat urip itu ada dua. Yang pertama adalah laku murni, dikarenakan hendak menuju suci, hendak kunci. Untuk bisa kunci, lakunya harus murni. Hakikat yang kedua adalah suci. Suci ini sudah kunci. Seperti Mas Rizky. Seperti apa itu laku murni? Seperti apa itu laku suci? Nah, ini inti pertanyaan panjenengan ada di sini. Laku murni adalah proses. Proses apa Pak Web? Proses menuju suci, proses mengenal diri, proses kunci atau proses manunggal jati. Proses untuk manunggal jati, proses untuk kunci, proses untuk suci itu adalah laku murni. Laku murni ini sebelum apa ya? Tak omong ya. Ini sebelum mijilake Romo. Laku murni itu adalah laku sebelum mijilake Romo. Sebelum mijilake Romo, apapun yang panjenengan lakukan, ini bukan hanya tentang patrap samadhi, bahkan selain patrap samadhi sekalipun itu adalah proses. Itu proses. Apapun itu, panjenengan suka baik, tidak suka baik, panjenengan suka jahat, panjenengan melakukan patrap samadhi atau tidak patrap samadhi, itu semuanya adalah proses. Proses apa? Proses memurnikan laku pribadinya panjenengan agar supaya bisa manunggal jati, agar supaya bisa kunci. Seperti itu. Lah, kalau seperti itu berarti semakin banyak prosesnya, semakin cepat kuncinya, semakin cepat manunggal jatinya. Tolong berikan saya tips untuk menjaga otak atau pikiran. Nah, kalau tips ini saya berikan, proses ini tidak akan terjadi pada diri panjenengan. Nah, kalau proses ini tidak terjadi pada diri panjenengan, kapan laku panjenengan bisa murni? Kapan laku panjenengan akan dimurnikan? Yang bisa memurnikan laku panjenengan adalah proses tersebut. Jadi otak atau pikiran panjenengan mau kotor, mau bersih, matur suwun, tak perlu diapa-apain. Karena memang itu prosesnya. Jadi dibiarkan apa adanya gitu ya Pak. Bukan dibiarkan apa adanya. Diterima, dihadapi, dialami, disadari, dan disyukuri. Dengan seperti itu, peralihan antara satu proses dengan proses lainnya akan cepat. Peralihannya itu akan cepat. Tips untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran ini hanya ada ketika panjenengan sudah laku suci, sesudah mijilake Romo. Gitu. Sesudah mijilake Romo.
Lah kalau masih laku murni, dalam tahapan laku murni, masih dalam berupaya kunci, berusaha untuk bisa kunci, panjenengan melakukan penjagaan, yuk proses ini tidak akan terjadi kan. Nah kalau proses ini tidak terjadi, siapa yang bisa memurnikan laku panjenengan? Yang bisa memurnikan laku panjenengan adalah proses-proses kehidupan di dunia ini. Tinggal panjenengannya mau menerima apa enggak, mau menjalani apa enggak, mau mensyukuri apa enggak. Tentang cuma itu aja. Oke. Jadi ini kesempatan panjenengan, mumpung panjenengan belum mijilake Rama, wis bebas-bebas no pikiran. Sementing ojo protes ketika diproses. Yang penting jangan protes ketika diproses. Paham masih? Kalau panjenengan menyelesaikan laku murni nantinya, nah baru tanpa diminta sekalipun saya akan memberikan tipsnya. Oke. Nggak usah diminta, karena itu bagian dari motivasi setelah berhasil mijilake Rama. Ada lagi pertanyaan lain? Sampun. Monggo yang lainnya. Masih ada lagi ibu-ibu? Monggo ibu-ibu. Terima kasih waktu yang diberikan untuk bertanya. Mohon maaf, dengan siapa dan dari mana? Dengan Purnomo, Siwalankerto, Surabaya. Matur suwun. Pertanyaan saya ada 5 ini. Tapi satu-satu ya. Oh iya. Siapakah yang dimaksud Romo? Kemudian Gusti, kemudian Kanjeng Rama Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud Ibu Bumi Bapa Angkasa? Yang terakhir, siapakah yang dimaksud Putra Rama, Rama Putra, Putra kekudangannya Rama? Matur nuwun. Coba ulang untuk yang nomor 1 dulu. Nomor 1, siapakah yang dimaksud Romo? Siapakah yang dimaksud Romo? Romo adalah roh mono. Panjenengan tahu apa itu mono? Mohon maaf, belum. Mono itu tunggal. Mono itu lawan dari stereo. Kalau di elektroniknya, istilah elektronik. Kalau panjenengan punya sound elektronik di rumah, ketika volume ini disetel ke mono, suaranya di sound itu bagaimana? Pasti musiknya sendiri, lagunya sendiri ya. Nah, itu maksudnya mono. Jadi secara simpel, mono adalah tunggal. Romo adalah roh mono. Romo adalah roh tunggal. Roh tunggal ini adalah roh sebelum ada roh-roh lainnya. Dalam kata lain, Romo adalah
induknya roh, babonnya roh, yang secara awam disebut-sebut sebagai Maha Suci. Belum punya nama ya, belum punya penyebutan, belum disebut Allah, God, belum, masih suci atau Romo atau Moho Suci. Romo itu adalah Moho Suci atau babonnya roh atau induknya roh atau asal usulnya seluruh roh. Itu yang dimaksud Romo. Yang kedua adalah Gusti. Siapa itu Gusti? Gusti adalah kependekan, kata kependekan. Gusti itu kata kependekan dari apa? Gusti itu kata kependekan dari guru sejati. Guru sejati ini kalau disingkat menjadi Gusti. Lalu pertanyaan selanjutnya, terus guru sejati itu siapa? Guru sejati tak ada lain selain hidup. Nah terus hidup itu siapa? Hidup ini istilah spiritual lainnya disebut-sebut juga sebagai roh suci atau roh kudus. Hidup atau roh suci atau roh kudus itu siapa? Rohnya, babonnya roh tadi loh. Rohnya Romo tadi loh. Bisa dikatakan hidup itu adalah Romo kedua. Romo setelah memecah diri. Nah, jadi pertama kali Romo ini memecah diri disebut sebagai roh suci atau roh kudus. Yang ketiga, siapakah yang dimaksud Kanjeng Rama Gusti Prabu Heru Cokro Semono? Yang ketiga adalah siapa yang dimaksud Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono adalah setelah Romo selesai memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya. Awalnya itu Romo, alam semesta seisinya ini belum ada. Langit belum ada, semua itu belum ada. Yang pertama ada adalah Romo atau roh tunggal. Kemudian roh tunggal ini ingin dikenal. Nggawa kitab mana? Ini aku paling sengit. Nggawa kitab ya. Tapi nek ora tak gawa kitab iki jenengan ndak bisa mencerna kata-kata saya. Karena apa? Yang ada hanya bahasa ruh. Bahasa ruh ini hanya bisa diterima oleh sesama ruh. Nah, jadi hanya mudahnya. Jadi mau ndak mau saya bawa kitab ini ya. Yang pertama ada adalah Romo. Sebelum apa-apa ada, yang pertama kali ada adalah Romo. Kemudian Romo ini berkehendak ingin dikenal. Angel ya, orang yang apa-apa pengen dikenal. Nah, ini prosesnya panjang. Setelah Romo berkehendak ingin dikenali, kemudian Romo